omong terus, malu. Dia buka job fair. Salah. Sakit perut dia kasih obat pusing. Siapa? Jadi mereka nggak perlu datang ke job fair. Apa itu job fair? Pak Dedi, emaknya rek neangan duit kudu make duit. Gagal total. Carut marut itu mah nggak seberapa. Tadi saya mau ngomong tuh yang diambil uang itu tadi. Pemerintah begitu investasi masuk, nih tenaga kerja. Ini spesifikasinya. Anda mau apa? Ini kami dapat. Gak ada itu preman-preman itu, gak ada. Vietnam baru jalanin sekarang. Nah Indonesia udah dari tahun 91 udah ada. Harusnya tinggal dia konversikan menjadi aplikasi. Cukup mengisi HP. Jadi mereka nggak perlu datang ke job fair. Apa itu job fair? Dengan demikian Dinas Tenaga Kerja adalah menjadi bank daripada angkatan kerja. Kita tidak mau lagi ke depan ada orang yang ngantri melamar kerja. Tetapi yang saya inginkan adalah setiap dinas kabupaten kotanya sudah memiliki data bursa kerja. Seluruh angkatan kerja ada di datanya, dan kemudian perusahaan yang akan merekrut tidak usah mengumumkan pendaftaran calon tenaga kerja. Cukup mengakses nama-nama yang dibutuhkan di perusahaan itu, kemudian diseleksi. Setelah diseleksi baru mereka mengurus persyaratan kerja. Saya ingin persyaratan kerja itu diurus setelah dia dinyatakan sebagai calon tenaga kerja. Karena kalau persyaratan kerja dibuat ketika melamar kerja, orang tidak punya duit harus ngurus persyaratan tenaga kerja. Dan ongkosnya juga mereka tidak punya. Tapi kalau kemudian perusahaan mengakses langsung ke bursa kerja, maka di situ akan sangat cepat melakukan proses rekrutmennya. Yang kedua, ini disampaikan, percaloan kerja tenaga kerja di Jawa Barat sangat tinggi. Banyak sekali oknum, baik oknum aparatur, oknum karang taruna, oknum ormas, oknum LSM, oknum aparat desa, dan oknum manajer personalianya bekerja sama melakukan rekrutmen, dan di situ berbayar. Angka pembayarannya itu dari kisaran 3 juta sampai 30 juta per orang. Fakta-fakta di lapangan yang akan menjelaskan bahwa yang selalu pemerintah mengatakan lapangan kerja terbuka, katakan tadi janji politik 19 juta, atau lapangan kerja tersedia setiap pertumbuhan ekonomi 1% bisa menyerap 400.000, kalau dia 5% bisa hampir 2 juta, itu tidak menjelaskan realitas di sektor formal dunia ketenaga kerjaan. Di Serang, untuk masuk ke satu perusahaan raksasa tekstil, sepatu maksud saya, itu 40 juta. Iya, jagoan di situ, jawara. Si personalnya aja takut. Kalau kamu nggak melalui saya, maka kamu saya ganggu. Bahkan rumah si kepala personalnya didatangi oleh preman itu. Di Subang, itu 10 juta. Untuk masuk sekedar daftar dulu. Belum tentu diterima. Yang kalau 40 juta tuh pasti diterima. Yang di Cikarang itu 5 sampai 20 juta, betul. Terkonfirmasi, betul. Jadi job fair itu membuka borok raksasa kita yang tidak mampunya Menteri Tenaga Kerja dan wakil menterinya untuk mengelola yang disebut pasar kerja, labor market. Itu yang saya bilang kegagalan total. Menterinya harusnya mundur. Contoh di Bekasi. Menteri tahu nggak ada 40 juta? Nggak tahu pasti. Ngambil uang 40 juta. Jadi nggak usah cerita dulu kami yang buruh ini bertarung, Mbak Melani. Belum masuk kayak kita udah diperas kok. Bukan hanya investor, buruh juga diperas. Itu betul 5 juta tuh, sampai 20 juta. Belum tentu bisa masuk. Menteri tahu nggak? Nggak tahu. Wakil menteri tahu nggak? Nggak tahu. Nah, oleh karena itu fakta pertama kegagalan dalam mengelola pasar kerja atau kita sebut labor market adalah
memastikan sistem data dan informasi yang tidak komprehensif. Padahal tahun 91 itu udah ada kartu kuning. Ya, perusahaan-perusahaan ada namanya wajib lapor. Setiap tahun si perusahaan kan punya bisnis plan. Mereka punya wajib lapor, mereka punya bisnis plan. Dalam 1 tahun kalau perusahaan-perusahaan investor asing itu dia bisa hitung kebutuhan produksi dia akan berapa, dia akan rekrut berapa, dia selesai kontrak berapa, yang diangkat karyawan tetap berapa, itu ada. Namanya wajib lapor. Karena wajib lapor ke Dinas Tenaga Kerja, maka kan antara kebutuhan pasar kerja ngisi kartu kuning, berarti buruh, calon buruh, dengan kemampuan perusahaan untuk menyerap, kan ketemu. Itu bukan salah bupati, itu Menaker yang nyuruh. Job fair itu kayak Menaker yang nyuruh. Karena PHK di mana-mana, dalam 3 bulan terjadi PHK, kami dari Litbang Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja termasuk KSP kan paling cerewet tuh. Kita omong terus, malu. Dia buka job fair. Salah. Sakit perut dia kasih obat pusing. Gak ketemu. Gak akan bisa jadi. Akhirnya yang disalahin bupati, dia gak tahu. Dia disuruh. Dinas-dinas tenaga kerja. Sampai saya kasih tahu ya, Bupati Bekasi sama Wakil Bupati Bekasi telepon saya. Wakil bupatinya terutama. Bang, gimana caranya? Tanyain aja di perusahaan. Kan ini perintah dari kementerian. Tanyain aja. Akhirnya mereka rajin tuh. Saya suruh Serikat Pekerja KSP dampingin tuh Wakil Bupati. Karena perusahaan seharusnya wajib lapor. Kebutuhan tenaga kerja itu, ya memang iyalah. Itu memang kewajiban setiap orang yang berinvestasi, dia melapor berapa kebutuhannya. Kan negara punya kepentingan. Kalau ekonomi mau tumbuh, setiap 1% itu berapa penyerapannya. Kan dia harus hitung. Antara faktual dengan regresi lah ilmunya Pak Fitra itu. Saya belajar sedikit. Ya, regresi itu kan peramalan. Ilmu regresi. Eksogen, endogen, variabel. Tapi kan faktanya berapa? Itulah wajib lapor bagi pengusaha, mengisi kartu kuning wajib bagi calon pencari kerja. Jadi job fair itu yang tanggung jawab menteri. Tapi kan diem aja. Malah ngurusinnya ijazah. Ijazahmu udah dari 20 tahun yang lalu. Itu udah kami persoalkan tentang ijazah, batas usia, tinggi badan, penampilan menarik. Kita 20 tahun yang lalu bilang itu melanggar hak asasi manusia, melanggar konstitusi. Setiap warga negara berhak di dalam mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu dari dulu. Yang remeh-temeh ini dia urus. Surat edaran lagi. Tapi yang prinsip ini enggak. Oh, kalau di Amerika selain gubernur sentral, gubernur bank federal, itu menteri tenaga kerja. Di Uni Eropa, di negara Skandinavia, itu menteri tenaga kerja yang ditunggu. Setiap omongannya ditunggu oleh fresh graduate atau orang yang kehilangan pekerjaan di tengah. Itulah kenapa mereka serikat buruh itu memperjuangkan unemployment insurance, asuransi pengangguran. Di Indonesia, bagaimana kita mengukur seorang presiden berhasil atau tidak berhasil? Atau ke pilkada dari taman. Kalau di negara maju 2. Purchasing powernya, pendapatannya. Yang kedua, lapangan kerjanya. Janji 19 juta itu kan janji. Gimana cara ngukurnya? Unemployment insurance. Kalau penyerapan tenaga kerjanya itu makin banyak, maka anggaran untuk asuransi pengangguran kan makin sedikit. Kalau penyerapan tenaga kerjanya sedikit, asuransi penganggurannya makin banyak. Itu daya redam kita memilih orang untuk menjadi pemimpin. Di sini kan enggak. Taman bagus lah. Daerah skateboard buat main-main lah. Selfie lah. Masih bisa dia selfie di tengah orang pingsan, di tengah orang tidak mendapat pekerjaan. Kami nggak perlu dibantu. Kami masih mampu, masih sehat mereka kok.
Tapi kasih dong tools, buat apa ada pemerintah. Itulah fenomena kegagalan Kementerian Perekonomian. Saya menyorotinya di pasar tenaga kerja, yaitu di Kementerian Tenaga Kerja. Kalau ini nggak diperbaiki, tetap akan menghadapi situasi yang sama, dan tunggu waktu. Kamboja dan Laos akan mengejar Vietnam dengan pasar kerja yang sudah lebih terukur. Di kita sudah 91 itu. Cuma nggak dibikin-bikin tuh aplikasinya. Kenapa? Jawara-jawara bisa dapat 40 juta. Setoran ke oknum disnaker. Setoran ke oknum bupati kadang-kadang. Setoran ke oknum-oknum preman. Ini saya bisa buktikan kok. Kami di Litbang Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja termasuk KSPI lagi terus mengadvokasi. Kita ngelawan preman. Nggak ada urusan. Bayangin 40 juta, setiap rekrutan 1.000. 400 juta, berapa? 40 juta kali 1.000. Kali 1.000, 40 miliar. Gila nggak? Tapi orang mencari kerja, belum tentu dapat kerja, keluarin ongkos, terus di mana disnaker? Itu fenomena pertama. Kalau ini nggak diperbaiki, saya udah ngomong pada nanti saya mau ketemu sama Pak Hasyim, suruh pecat aja lah Menteri Tenaga Kerja. Gagal. Untuk menjaga pasar tenaga kerja itu gagal. Masa kalah sama Vietnam? Yang baru muncul. Ini sedikit lagi Laos dan Kamboja. Bahkan Sri Lanka sudah mempersiapkan itu. Itu fenomena pertama. Yang kedua, data. Salah data, salah ngambil keputusan. Makanya saya nggak terlalu gembira sebagai pemimpin buruh dan buru-buru itu dengan stimulus. Itu kan hanya mau ngejar angka-angka ekonomi tumbuh di 4,87, mau ngejar 5,2. Maka dikasihlah BSU, kemudian Bansos, dan jadi selalu menempatkan rakyat itu pengemis. Gerakan namanya Rumah Harapan, udah 18 tahun. Yang saya sebut rumah itu Indonesia. Di mana semua orangnya yang tinggal harusnya punya harapan. Buat saya lapangan pekerjaan itu hal yang 11-12 sama HAM dan beberapa hal seksi lainnya. Kalau lagi segala bentuk pemilihan itu akan diucapkan, tapi tidak seksi untuk dikerjakan. Yang saya tahu hari ini memang masyarakat kita susah. Masyarakat kita nggak nyari macam-macam, mereka bukan keluar rumah dengan harapan, oke, gue pulang malam ini harus punya tas brand ini atau handphone ini atau no. Mungkin mereka berdua bisa paham apa yang aku omongin gitu. Gue cuma bisa pulang, pengen pulang bapak ibu gue bisa makan, anak gue bisa beli susu. Sementara anak sekarang lahir aja, salah satu barang termewah dan mahal yang ada di Indonesia adalah popok. Iya kan, popok dan susu itu menjadi barang yang sangat mahal. Ibu-ibu bahkan sudah bisa memberikan asinya lagi karena dia stres tinggal kerja, akhirnya juga harus beli susu yang harganya setengah mati mahal. Mereka hanya ingin berangkat bekerja. Dan saya mendampingi banyak banget anak-anak muda atau orang yang baru pengen bekerja. Emang the rules, syarat dan caranya itu mengada-ngada sih memang. Kita nggak usah ngomong terlalu dalam deh apa yang ada di job fair itu. Lahan pekerjaan biasa aja fresh graduate minimal pengalaman 2 tahun ya. Mau dapat pengalaman dari mana kalau memang awal-awal udah harus 2 tahun. Oke, minimal usia segini, minimal pendidikan ini. Dia juga kalau bisa sekolah tinggi mau kok. Mau banget pasti gitu. Mereka hanya ingin mencari makan, mereka hanya ingin nggak ngutang di warung sih, nggak ngutang di warung tanggal berapa, kebeli juga nggak urus, betul kan Mas Mbak? Nggak harus brand apapun yang kebeli, hanya itu yang mereka minta. Sementara mungkin bagi seperti orang mengadakan job fair itu ya, mungkin itu menjadi satu gimmick, wah gue harus kelihatan nih kayaknya crowded acara gue nih kelihatan untuk hal-hal yang sebenarnya scan barcode bisa dilakukan dari rumah. Tempat signal yang lebih stabil mungkin bisa diisi formnya dari rumah atau apapun itu tanpa harus, orang mungkin dijelaskan dia paling ongkos berapa sih, mungkin bagi masnya ongkos adalah segalanya, itu mungkin ongkos dia jalan udah makan 3 hari. Itu tidak dipikirkan sama orang dan saya benar-benar ngelihat itu dalam keseharian. Saya yakin mereka yang berangkat bekerja atau mencari pekerjaan itu nggak peduli sama regulasi pemerintah, hubungan pemerintah dengan
para investor dan nggak peduli, dan saya juga bahkan nggak mau tahu. Yang saya tahu orang-orang ini tidak pengen berutang, mereka pengen makan, mereka kepengen bekerja. Udah saatnya pemerintah kita entah gimana caranya, yang harus dibela duluan dan dipikirkan duluan itu adalah ya kalau NKRI itu ya Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan Negara Kesatuan Republik Investor atau Investasi. Saya cuma bisa mewakili suara mereka, mereka hanya ingin bekerja. Saya bukan orang teknis yang tahu gimana caranya merubah undang-undang atau apapun. Tapi saya yakin, kakek saya pernah ngomong, almarhum B.J. Habibie, Melanie, dulu saya masih jadi aktivis untuk lingkungan lah, alam segala macam. Beliau pernah ngomong, Mel kamu mau bela Indonesia, stop fighting soal sumber daya alam lah, ini apa segala macam. Yang kamu harus perjuangin adalah sumber daya manusianya, which is adalah pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan. Jadi saya rasa ini menyedihkan sekali sih, di tengah orang berjanji, oh ada 19 juta lahan pekerjaan baru kan tahu berapa nih, berapa banyak yang gak kerja. Dan balik lagi yang tidak tercatat kita gak tahu berapa banyak. Mereka berangkat bukan iseng, mereka berangkat emang pengen bekerja, jujur, ikhlas, pengen cari makan. Sudut pandang mata hari ini tertuju ke Jawa Barat. Baik akan memotivasi berbagai daerah. Buruk kita akan menjadi hinaan banyak orang. Ini tidak boleh main-main kerja dengan saya. Tidak boleh lagi ada tujuan-tujuan lain